Oke, 1, 2, 3, mari mengudara bersama TBM Mentera Pustaka di acara Oli. Obrolan Literasi. Bersama narasumber kita Bapak Syarifuddin Yunus selaku pendiri dan kepala program TBM Mentera Pustaka. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, sekarang kita akan menyongsong tahun baru ya, Pak. Tahun baru 2021. Betul sekali. Betul. Biasanya kalau tahun baru tuh identiknya dengan resolusi, Pak. Oke. Sebenarnya, Pak, resolusi itu apa sih, Pak? Nah, ini sesuatu yang menarik. Banyak orang tiap tahun baru bilang bikin resolusi. Kita coba definisikan dulu. Resolusi itu secara prinsip boleh disebut dengan janji. Ya. Tentang janji apa? Janji tentang sesuatu yang akan kita capai, yang mau kita raih, yang kita targetkan di tahun mendatang itu. Seperti tahun 2021 ini kita mau targetin apa? Ya, tetapi lebih berorientasi kepada apa? Kepada namanya sebuah jalan keluar. Makanya disebut dengan resolusi. Jadi harus orientasi pada solusi. Jadi ada jalan keluar terhadap kehidupan kita sebagai pribadi, kita sebagai anggota masyarakat, kita sebagai keluarga, dan kita dalam profesi apapun. Lalu kalau manfaat resolusi itu buat kita tuh apa, Pak? Manfaatnya sebenarnya dia bisa menjadi guideline, menjadi arah atau jalan hidup seseorang ya di dalam menjalani kehidupannya di satu tahun ke depan itu. Yang paling penting adalah dia membekali kita untuk melakukan apa. Itu satu. Jadi harus ada yang mau dilakukan. Yang kedua, atas tujuan apa? Ya tentu tujuannya tujuan kebaikan. Tidak ada resolusi untuk tujuan keburukan. Nah, dua hal ini saja. Lakukan apa untuk tujuan apa. Nah, Pak, cara-cara membuat resolusi yang baik itu sebenarnya seperti apa, Pak? Apa kita mulai dari yang kecil aja, yang sedang, atau yang besar sih, Pak? Nah, ini yang perlu kita sama-sama pahami, Ilham ya. Jadi banyak orang bikin resolusi sekarang ini menurut saya adalah dia bikin mimpi. Itu salah. Bukan mimpi bikin cita-cita. Tidak ada mimpi dan cita-cita yang dicapai dalam satu tahun. Karena itu proses panjang. Jadi kalau resolusi itu prosesnya hanya untuk satu tahun. Berarti caranya apa pertama? Cara yang pertama itu harus realistis. Ya, sesuatu yang tidak muluk-muluk. Nggak boleh tinggi-tinggi. Masa resolusinya pengen jadi presiden? Syarifuddin Yunus sudah kerjaannya dosen, pegiat literasi, konsultan. Ya sudah, yang dekat sama profesi saya aja, nggak usah pergi yang jauh-jauh pengen jadi menteri lah, pengen jadi presiden lah atau ketua partai. Itu bukan resolusi. Ya, jadi harus realistis, tidak boleh muluk-muluk. Yang kedua, resolusi itu caranya mensyaratkan yang namanya 50% potensinya itu bisa dicapai. Berarti kita punya modal. Ya, sebelumnya kita sudah punya modal, tapi belum dioptimalkan. Maka tahun ini kita akan optimalkan sehingga modal yang tadinya 50% itu tinggal kita gapai lagi dengan effort kita 50% lagi, supaya menjadi kenyataan. Nah, kenapa tahun-tahun lalu kita enggak jadi kenyataan? Karena kita tidak memberi prioritas untuk jadi resolusi tadi. Nah, ini poinnya dua, satu realistis, yang kedua ada potensi untuk bisa diraih. Jadi ketinggian tuh nggak baik juga. Betul. Kalau kerendahan ada minusnya juga, Pak? Kalau kerendahan artinya kan kita punya yang namanya energi nih, punya semangat, punya spirit. Ya jangan kalau energinya tinggi dikasihnya yang rendah. Ya kita harus berikan yang optimal, gitu kira-kira. Jadi kalau harapan yang harus dicapai dalam resolusi itu ada nggak sih, Pak? Harapan itu pada prinsipnya adalah setiap resolusi menjadikan kita lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Nah, ukuran-ukuran menjadikan lebih baik itu sederhana. Satu, misalnya amal-amal baik kita itu menjadi lebih banyak daripada amal-amal buruk. Ya, kebaikan menjadi lebih banyak daripada kejelekan dalam sikap, pikiran, perilaku kita sehari-hari. Kalau bahasa saya itu adalah resolusi yang baik itu ketika profitnya lebih besar daripada defisitnya. Ya, memberi sesuatu yang positif kepada orang lain lebih banyak daripada kita ngomongin orang lain.
Nah, itu namanya profit lebih banyak daripada defisit. Itu prinsipnya. Nah Pak nih, kita mau tahu nih Pak, resolusi TBM Lentera Pustaka di tahun 2021 ini apa tuh Pak? Nah, TBM Lentera Pustaka sudah bikin ada sekitar 5 resolusi. Ya, banyak juga Pak. 5 resolusi di tahun 2021. Yang pertama adalah kita melakukan revitalisasi namanya TBM Edutainment, taman bacaan yang berbasis edukasi dan hiburan atau entertainment. Kita akan revitalisasi ya supaya anak-anak ini lebih senang lagi berada di taman bacaan, dan terbukti hari ini kita sudah 111 ya anak pembaca aktif seminggu 3 kali, itu tumbuh 68% dibandingkan tahun sebelumnya. Ya. Yang kedua, kita juga dari sudut program ya mulai sekaligus melakukan peningkatan atau optimalisasi. Anak-anak sekarang bacanya buat lebih intensif, maka kita bikin kelas-kelas. Ya, kelas A, kelas B, kelas C. Dan yang ketiga, dia adab atau etikanya itu dihidupkan kembali. Jadi datang, salam, kemudian kita sekarang karena lagi COVID, istilahnya salamnya pakai tangannya ini dikepal gitu ya, bukan cium tangan. Itu kita hidupkan. Yang keempat, kita juga melakukan yang namanya rekrutmen. 75% dari petugas baca di TBM Lentera Pustaka itu adalah orang baru, orang-orang yang berenergi muda, anak-anak muda yang senapas dengan kita untuk bisa mengembangkan tradisi baca ini. Dan yang terakhir adalah kita akan memperkuat namanya kolaborasi dengan Ilham sebagai relawan, kolaborasi dengan para korporasi ya yang menjadi sponsor, kolaborasi kita juga dengan lembaga seperti BEM-nya IPB ya, kemudian juga ada dari relawan-relawan lain yang bergabung di sini, termasuk dengan anak-anak, dengan para orang tuanya, masyarakat, kita berkolaborasi semua. Itu resolusi 5 yang kita buat di tahun 2021. Wow, banyak juga ya Pak resolusi TBM Lentera Pustaka ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua resolusi yang kita inginkan bisa tercapai. Ya, sobat literasi sudah tahu apa resolusi kalian tahun ini? Semoga tercapai ya. Cukup sekian perbincangan Oli kali ini. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Baca bukan main.